Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang cerebral palsy atau kelumpuhan pada otak. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu cerebral palsy, solusi, penyebab, dan saran untuk cerebral palsy. Nah, sebagian teman-teman pasti sudah tahu kan apa itu cerebral palsy. Nah, saya akan menjelaskan apa itu cerebral palsy. Nah, teman-teman harus tahu dulu apa itu pengertian cerebral palsy supaya teman-teman tidak salah memahaminya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan cerebral palsy. Cerebral palsy adalah suatu keadaan kerusakan jaringan otak yang kekal dan tidak progresif. Terjadi pada waktu masih muda, sejak dilahirkan, dan merintangi perkembangan otak normal dengan gambaran klinis dapat berubah selama hidup dan menunjukkan kelainan dalam sikap dan pergerakan. Disertai kelainan neurologis berupa kelumpuhan spastis, gangguan ganglia basalis, dan cerebellum, dan kelainan mental. Cerebral palsy pada dasarnya adalah gangguan terhadap pergerakan dan postur tubuh. Nah, cerebral palsy ini teman-teman mengalami kelumpuhan otak pada anak yang menyebabkan terlambatnya perkembangan pada anak atau masa pertumbuhan itu tidak baik ya teman-teman. Nah, kemudian penyebab terjadinya cerebral palsy ada tiga sebab ya teman-teman. Yang pertama adalah prenatal, di mana prenatal ini sebelum saat mengandung. Yang pertama pada fase prenatal itu ada inheritance, yaitu diduga lebih dari satu kasus cerebral palsy ditemukan pada saudara kandung. Terjadinya lebih dari satu kasus cerebral palsy pada satu keluarga tidak membuktikan adanya kondisi genetik. Penyebabnya mungkin lesi otak prenatal sebagai komplikasi persalinan. Nah, kedua yaitu infeksi. Jika ibu mengalami infeksi organisme yang dapat menembus plasenta dan menginfeksi janin, proses ini menyebabkan prenatal brain injury. Kemudian yaitu adanya komplikasi lain selama kehamilan, yaitu komplikasi selama kehamilan seperti episode anoksia atau kekurangan oksigen, yaitu kemudian radiasi X-ray. Intoksikasi maternal dapat mempengaruhi fetus. Jika terjadi kondisi yang menyebabkan gangguan pada otak fetus, biasanya akan terjadi retardasi yang biasanya dikombinasi dengan cerebral palsy ya teman-teman. Nah, dan yang kedua itu adanya fase natal, di mana saat melahirkan, yaitu anoksia. Kemudian anoksia itu penyebab tersering cerebral palsy adalah masih trauma otak yang terjadi selama periode prenatal, meskipun insiden menurun terus-menerus dengan peningkatan pelayanan obstetri dan neonatal care. Yang kedua itu ada perdarahan intrakranial. Kondisi yang sama yang dapat menyebabkan anoksia juga dapat menyebabkan pendarahan intrakranial. Ini terdiri dari pendarahan berat dan sinus venosus, biasanya akibat sobekan tentorium cerebelli. Pendarahan dapat berlokasi di dalam otak dan menyebabkan cerebral palsy. Nah, kemudian penyebabnya itu ada prematur atau bayi kurang bulan mempunyai kemungkinan menderita pendarahan otak lebih. Kemudian jaundice selama periode neonatal dapat menyebabkan kerusakan otak permanen dengan cerebral palsy akibat masuknya bilirubin ke ganglia basal.
Kemudian adanya purulent meningitis, di mana pada periode prenatal biasanya akibat bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan cedera otak dan komplikasi cerebral palsy. Nah, ada penyebab yang ketiga yaitu postnatal, yaitu setelah melahirkan. Bisa juga menyebabkan cerebral palsy, yaitu beberapa cedera otak yang terjadi selama periode postnatal dari perkembangan otak dapat menyebabkan cerebral palsy. Contohnya, trauma yang menyebabkan kecelakaan fisik, trauma kepala, meningitis, dan ensefalitis. Nah, itu saja penyebab dari terjadinya cerebral palsy, yaitu ya teman-teman. Yang pertama fase natal, fase prenatal, dan fase postnatal. Nah, selanjutnya solusi atau pengobatan cerebral palsy yaitu dalam memberikan obat-obatan yang digunakan untuk meredakan nyeri atau melemaskan otot yang kaku agar pasien lebih mudah untuk bergerak. Yang kedua itu adanya pemberian terapi atau fisioterapi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gerak dan kekuatan otot serta mencegah kontraktur atau pemendekan otot yang membuat gerakan menjadi terbatas. Nah, terapi yang pertama yaitu ada terapi wicara, yaitu untuk mengembangkan kemampuan anak dengan cerebral palsy untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada terapi okupasi yang bertujuan untuk membantu pasien menangani kesulitan dalam beraktivitas, misalnya mandi atau berpakaian. Kemudian ada terapi hidro atau terapi air, di mana bertujuan untuk mengurangi kekakuan atau spastisitas yang biasa dialami anak dengan cerebral palsy. Pada saat berada di dalam air, kekakuan otot akan berkurang karena sifat air yang mengalir membantu tubuh untuk bergerak tanpa mengeluarkan tenaga dalam jumlah besar maupun memaksa otot untuk bergerak. Kemudian ada juga solusinya yaitu operasi yang diperlukan bila kaku otot mengakibatkan kelainan pada tulang, contohnya yaitu bedah ortopedi. Prosedur ini dilakukan untuk mengembalikan tulang dan sendi ke posisi yang benar. Bedah ortopedi juga dapat memanjangkan otot dan tendon yang terlalu pendek akibat kontraktur agar kemampuan gerak pasien meningkat. Nah, selanjutnya saran untuk cerebral palsy yaitu adanya perawatan selama kehamilan, kemudian melakukan tes darah sebelum menikah, kemudian melakukan imunisasi terlebih dahulu, kemudian menghindari toksoplasmosis, kemudian memperhatikan masa perkembangan anak dan mewaspadai bayi kuning. Nah, ini adalah saran untuk cerebral palsy supaya tidak terjadi cerebral palsy. Nah, setelah dalam penjelasan ini teman-teman sudah mengerti kan apa itu cerebral palsy. Nah, sebagai ibu saat dalam kandungan, saat melahirkan atau sesudah melahirkan haruslah memperhatikan kandungan atau bayinya agar tidak terjadi cerebral palsy, karena penyakit cerebral palsy ini sangat menakutkan ya, karena kan terjadi kelumpuhan pada otak dan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai cerebral palsy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.